Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam dipotong gergaji, semoga yang jawab salam saya tahun depan pergi haji. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. وَقَالَ اللَّهُ أَيْضًا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ. Sadaqallahul azim. Sama kita hormati, kita muliakan Ketua Umum Masjid Nurul Muhsinin beserta jajarannya. Semoga selalu sehat, panjang umur, barokah dunia akhirat. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para buya, para asatizah, tokoh masyarakat cerdik pandai, Bapak Ketua RW, Ketua RT yang teristimewa, abang saya, senior saya, Buya Sondra dan Buya Rafael, dan yang teristimewa para ayahanda ibunda, kalau bahasa Inggrisnya kasadonyo. Semoga sehat, panjang umur, barokah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salam hormat, salam maaf, salam sayang dari guru kita Buya Haji Edi Azhar, Ketua Umum IKMI Wilayah Kota Pekanbaru, anggota DPRD Kota Pekanbaru. Beliau sedang keluar kota, ayah bunda, sehingga beliau memerintahkan saya untuk berjumpa dengan ayah bunda pada malam ini. Semoga perjumpaan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, ayat yang kita bacakan tadi adalah dua ayat. Yang pertama surat ke-7 surat Al-A'raf ayat ke-34, dan yang kedua disambung surat ke-55 surat Ar-Rahman ayat ke-20. Karena malam ini tema kita agak ngeri sikit, agak horor sikit, Pak. Judulnya adalah alam kubur atau alam barzakh. Kira-kira ayah bunda yakin gak kita semua bakal ke alam kubur? Yakin apa tidak? Yakin? Masih lama apa sebentar lagi? Kalau saya tengok di sini, maaf ayah bunda, semua di sini adalah calon-calon jenazah, betul? Jabatannya camat, calon mati, termasuk saya, semuanya lah pokoknya. Tapi saya tengok, maaf ayah bunda nih, malam ini hampir 80% sudah tidak lama lagi.
Kenapa begitu Pak Ustadz? Yang pertama, kalau umur sudah lebih dari 50 tahun itu berarti udah nggak lama lagi. Ada di sini yang umurnya 16 tahun Bapak Ibu? Ustadz-ustadznya ada. Terbalik 61 tahun. Yang kedua, apabila sebentar-bentar sudah datang sakit, sebentar-bentar datang sakit. Kalau dulu hujan dicari sama kita Bapak Ibu, hujan-hujanan kita, betul apa betul? Sekarang kena gerimis sedikit aja sudah batuk-batuk, apalagi maaf sudah datang penyakit-penyakit berat, berarti sudah tidak lama lagi. Yang ketiga Bapak Ibu, mangkusu min kuwatil jasad wa mangkusun ni'mah. Apabila sudah terasa sedikit demi sedikit nikmat mulai dikurangi oleh Allah, sudah terasa sedikit demi sedikit nikmat mulai dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti tidak lama lagi. Kira-kira maaf ayah bunda, sudah terasa belum nikmat itu mulai dikurangi? Sudah terasa belum? Dulu dengar ustadz ceramah 2-3 jam nyantai aja duduk basilo. Sekarang dengar ustadz ceramah jangan 2-3 jam, baru 20, 50, 30 menit sudah kaki sibuk pindah ke kanan, pindah ke kiri. Nggak ada semut, nampak banyak semut, betul? Apalagi yang sudah bersandar-sandar, tambah lagi kaki selonjor-selonjor. Itu tanda nikmat sudah mulai dikurang oleh Allah. Dulu duduk 2-3 jam Bapak Ibu berdiri nyantai aja, tidak ada masalah. Kita tengok nanti selesai dengar pengajian, dengar suara azan, yang mau wudhu, yang mau kemana, berdirinya bagaimana. Kalau sudah mulai sulit untuk berdiri, itu tanda nikmat sudah mulai dikurangi, dan itu tandanya sudah tidak lama lagi. Astagfirullahaladzim. Tapi Pak Ustadz, sekarang anak-anak muda banyak juga yang meninggal dunia. Betul apa betul? Ya kita tunggu aja panggilan kita sama-sama. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, apa itu alam barzah? Apa itu alam kubur? Setiap orang ditanya mau cepat ke alam kubur apa enggak, pasti jawabannya tidak. Ustadz ajalah duluan, pasti begitu. Betul? Kenapa kok ayah bunda banyak orang yang takut, yang mau cepat ke alam kubur? Jawabannya cuma 2. Yang pertama karena takut, yang kedua karena merasa banyak deodo es asa. Apa itu Bapak Ibu? Dosa. Jangan lagi kita ayah bunda, sahabat Nabi, ada namanya sahabat Utsman bin Affan yang diakui oleh baginda Nabi orang yang paling khusyuk ibadah. Sahabat Utsman bin Affan lagi sholat dibunuh nggak kerasa Bapak Ibu. Ketika baginda Nabi cerita tentang neraka, sahabat Utsman menangis, tapi nangisnya nangis biasa, nangis sedih. Tapi ketika baginda Nabi cerita tentang alam barzah, alam kubur, meraung-raung sahabat Utsman nangis. Enggak kuat beliau dengar tentang alam barzah itu. Itu sahabat Utsman, apalagi kita. Ada lagi ayah bunda, kata baginda Nabi, Allah ciptakan manusia yang paling terkuat, namanya Nabi Musa. Sekali pukul langsung mati. Tapi kata baginda Nabi, ada manusia yang Allah ciptakan paling berani. Siapa dia? Sahabat Umar bin Khattab. Tapi apa yang terjadi ayah bunda? Ketika baginda Nabi cerita tentang neraka, beliau nggak nangis. Saking beraninya, neraka. Tapi ayah bunda, ketika baginda Nabi cerita tentang alam barzah, alam kubur, meraung-raung sahabat Umar bin Khattab. Bahkan mulai saat diceritakan tentang alam kubur,
Besok-besoknya sahabat Umar ayah bunda kalau melakukan perjalanan dan jalannya itu melewati makam, beliau nggak mau lewat jalan itu, pasti beliau menyingkir, menghindar. Kalau bahasa saya melipir, bukan takut sama hantu, tapi karena takut cerita baginda Nabi tentang alam kubur di dalam sana. Jadi sahabat Umar nggak berani lewat kubur lagi, Bapak Ibu. Nggak kayak macam kita ya. Kita tengok ayah bunda orang meninggal dunia, kita melayat, lalu sampai di kubur, nggak ada kita rasa takutnya. Betul apa betul? Bahkan banyak bapak-bapak yang duduk di atas makam, nggak ada takut. Sudah duduk tambah lagi pakai ngerokok. Sahabat Umar ayah bunda nggak berani lewat makam aja setelah diceritakan tentang alam kubur atau alam barzakh. Di dalam kitab Najhatul Majalis, ketika baginda Nabi Isra Mi'raj ayah bunda berjumpa dengan Allah, dikasih perintah sholat 5 waktu. Betul apa betul? Setelah itu Allah perintah malaikat Jibril, Jibril, ajak kekasihku Muhammad jalan-jalan. Kemana jalan-jalan? Ke 3 tempat ayah bunda. Yang pertama ke surga. Begitu sampai di surga, Masya Allah senangnya baginda Nabi, Bapak Ibu. Jibril, apa ini surga itu Jibril? Betul ya Rasul. Nggak sanggup menceritakannya karena nggak sampai ke logika saking indah dan megahnya surga itu. Kata malaikat Jibril, ya Rasul, ini surga yang megah ini seluruhnya Allah ciptakan untukmu ya Rasul. Senang baginda Nabi. Apa kata baginda Nabi ayah bunda? Jibril, kalau bukan lantaran aku sayang sama umatku, aku nggak mau lagi turun ke dunia. Mendingan sekarang aku di surga aja, nggak mau lagi aku ke dunia. Ini surga ini begitu mantap megahnya. Tapi karena aku ingat dan sayang kepada umatku, dan saksikanlah Jibril, aku tak akan mau tinggal di surga ini sebelum seluruh umatku masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Dibawa yang kedua ayah bunda, kemana jalan-jalannya? Kalau bahasa ibu-ibu, healing-healing. Kemana? Ke neraka. Begitu sampai di neraka nangis baginda Nabi. Ini neraka Jibril. Iya ya Rasul. Aduh, jangan lama-lama Jibril. Nggak tahan saya ngelihat orang banyak yang dibakar, banyak yang diazab. Jangan lama-lama Jibril. Akhirnya meninggalkanlah malaikat Jibril dan baginda Nabi dari tempat yang kedua, yaitu neraka. Lalu berjalan ke tempat yang ketiga, Bapak Ibu, melewati sebuah lubang panjang, lorong yang gelap gulita dan mencekam. Ini bukan sekedar cerita, Bapak Ibu, diceritakan oleh baginda Nabi, kitabnya Najhatul Majalis. Begitu masuk lubang hitam yang panjang, yang gelap dan mencekam itu, baginda Nabi bertanya, Jibril, kita mau kemana lagi Jibril? Ini tempat apa Jibril? Aku takut Jibril. Coba bayangkan ayah bunda. Nabi kita itu nggak pernah takut dengan apapun juga. Tapi begitu dibawa ke tempat yang ketiga ini, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam takut. Kita mau kemana Jibril? Ini tempat apa? Ngeri Jibril, takut. Kata malaikat Jibril, ya Rasul, aku hanya diperintah kita akan menempuh perjalanan ke tempat yang mengerikan, namanya alam kubur atau alam barzakh. Nangis baginda Nabi, Bapak Ibu. Begini yang nama barzakh itu Jibril. Iya ya Rasul. Bagaimana tidak takut? Kata baginda Nabi ayah bunda, idza kubirul mayit, apabila ada mayat jenazah dikubur, atahu akan datang kepadanya malakani, 2 malaikat yang badannya besar-besar mengerikan.
Bukan hanya badannya besar-besar aja dua malaikat ini tampangnya mengerikan, tapi kata baginda Nabi aswadani, bentuknya hitam-hitam melebihi orang negro, Bapak Ibu. Azraqani, kata baginda Nabi, dan dia punya mata merah kebiru-biruan. Lalu sahabat-sahabat sambil ketakutan mendengar cerita malaikat kubur itu, sahabat bertanya, itu malaikat apa yang ngeri di dalam kubur itu ya Rasul? Itulah yang namanya malaikat Munkar dan Nakir. Jadi malaikat Munkar Nakir itu badannya besar-besar, hitam-hitam, matanya merah kebiru-biruan. Lalu begitu baginda Nabi berjumpa dengan ini dua malaikat, lalu dipersilakan baginda Nabi masuk ke barzah. Baginda Nabi sampai di barzah itu berjumpa dengan namanya Bahruddam. Bahruddam artinya lautan darah. Yang darahnya ini bukan hitam, Pak. Bukan merah, tapi merah kecoklat-coklatan. Krem lah, ini yang sebut kita kata dokter namanya nanah. Jadi baginda Nabi di barzah itu berjumpa dengan lautan nanah, lautan darah. Begitu baginda Nabi tanya Jibril, ini apa? Bahruddam ya Rasul. Ada lautan darah di barzah, ada Rasul. Lalu yang buat baginda Nabi terkejut, ibunda, dari tengah lautan darah itu ada orang yang berenang-renang. Padahal orangnya tidak pandai berenang, dipaksa berenang, nggak mau ditokok sama malaikat Munkar Nakir. Lalu berenanglah ini orang, Bapak Ibu, berenang tenggelam, berenang tenggelam, berenang tenggelam. Begitu sampai di tepi, sampai di pinggir, tiba-tiba di balik sosok batu yang besar itu muncul malaikat yang mengerikan, matanya merah tajam membiru, badannya hitam legam. Diangkat batu besar itu, dilempar, dihantamkan ke kepala orang itu, sehingganya kepala orang itu pecah, Bapak Ibu. Terpental orang itu balik ke tengah lautan darah itu. Lalu kepala yang pecah Allah kembalikan lagi. Lalu dipaksa dia berenang lagi, berenang tenggelam, berenang sudah susah dia berenang. Begitu sampai di tepi, sampai di pinggir, muncul lagi malaikat itu, diangkat batu besar, dilempar ke kepalanya, pecah. Balik dia terpental ke tengah lautan. Begitu sampai kiamat datang. Baginda Nabi bilang, cakap ini apa Jibril, kasihan orang itu. Sudah dipaksa berenang di lautan darah, sudah dipaksa dia kepalanya dipecahkan. Kenapa ini Jibril? Kata malaikat Jibril, ya Rasul, ketahuilah, ini orang ketika hidup di dunia banyak makan harta riba. Apa Bu? Riba. Ini orang banyak makan harta riba. Ini waktu orang hidup di dunia, kata malaikat Jibril, banyak makanan yang haram-haram, banyak minum minuman yang haram-haram. Waktu di dunia kena OTT. Apa OTT Bapak Ibu? Operasi tangkap tangan KPK. Ini Pekanbaru kan lagi ngeri, lagi musibah. Kita malu Bapak Ibu sebagai warga kota Pekanbaru. Betul apa betul? Ya kita doakanlah Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik buat kota kita yang tercinta. Sebab petinggi-petingginya Pekanbaru kena tangkap KPK. Maka orang yang hobi makan makanan yang haram, minum minuman yang haram, hobi makan harta yang riba-riba, termasuk korupsi dan lain sebagainya, besok di barzah akan dipaksa suruh berenang di lautan darah, dan ketika sampai di tepi dilempar kepalanya pakai batu yang besar sehingga kepalanya pecah. Nauzubillahi min. Pak Ustadz, iya,
Saya dulu waktu masih muda belum taubat Pak Ustadz, belum hijrah, belum dapat hidayah. Bagaimana kalau saya muda dulu, memang perut saya banyak diisi dengan yang haram-haram. Contohnya apa? Contohnya babi panggang, apalagi gulai daging anjing, apalagi cincang ular kobra misalkan. Kalau kita selagi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun sama Allah, semoga Allah bebaskan kita dari dosa-dosa yang haram itu. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini yang pertama. Ayo Jibril, kata baginda Nabi, nggak tahan aku ngelihat orang dipecahkan kepalanya model itu. Lalu dibawa lagi Bapak Ibu, baginda Nabi berjalan lagi ke tempat yang lebih mengerikan, ke tempat yang lebih menakutkan lagi. Di balik kegelapan ayah bunda baginda Nabi tengok ada seseorang yang terbaring. Tapi terbaringnya itu begini Bapak Ibu, bukan terlentang, tapi begini-begini. Kalau bahasa Minangnya apa Bu? Ya kalau kita tertelungkup ya talungkui. Orang itu tapi tertelungkup baringnya. Di atas orang itu baginda Nabi tengok ada batu besar menyala-nyala. Lalu baginda Nabi tanya Jibril, itu batu apa kok menyala-nyala membara penuh dengan api? Zaka hajarun nar. Ya Rasul, itu batu neraka ya Rasul. Ada di barzah batu neraka, ada Rasul. Terus itu siapa? Begitu mau tanya itu siapa yang terbaring, tiba-tiba ayah bunda, orang yang terbaring itu sadar. Dia langsung menggerakkan badannya, kepalanya begitu mau tegak seakan-akan dia mau berdiri. Tiba-tiba muncul malaikat yang seram dan mengerikan, lalu diangkat batu neraka yang besar itu, lalu dihantamkan ke kepala orang yang terbaring itu. Hancur kepalanya. Nangis baginda Nabi Bapak Ibu. Jibril, kenapa orang itu dihancurkan kepalanya? Padahal dia belum tegak, masih bergerak aja dia mau tegak, dihantam kepalanya pakai batu neraka. Kenapa orang itu Jibril disiksa begitu mengerikan? Kata malaikat Jibril, ya Rasul, padahal ini orang waktu di dunia hafal Quran. Apa Bapak Ibu? Hafal Quran. Terus kenapa kok hafal Quran kok dihancurkan kepalanya di barzah ini? Sebab baginda Nabi, orang itu hafal Quran, tapi Al-Quran itu hanya lewat gorgoroh saja, hanya lewat kerongkongannya aja, nggak sampai ke kolbunya, nggak sampai ke hati dan jantungnya. Dia hafal Quran tapi akhlaknya bukan akhlak Al-Quran. Justru semakin hebat dia, semakin pintarkah dia, bahkan hafal Quran bukannya akhlaknya akhlak Al-Quran, justru akhlaknya akhlak yang sangat mengerikan. Itu orang hafal Quran tidak seperti baginda Nabi Bapak Ibu. Sahabat datang sama Siti Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Kata sahabat Abu Bakar, wahai putriku, ya ayah, tolong ceritakan kepada kami sesungguhnya bagaimana akhlak kekasih kami, akhlak baginda Nabi, akhlak Rasulullah itu. Apa kata Sayyidah Aisyah? Khuluquhul Quran, akhlak suamiku Rasulullah itu adalah Al-Quran. Orang yang hafal Quran aja kalau nggak berakhlak Al-Quran dihancurkan kepalanya. Apalagi ada orang yang memang dia nggak paham, kurang paham agama, Al-Quran tidak hafal, tapi orangnya sombong, orangnya bagak, orangnya congkak, orangnya ongeh. Bagaimana nasibnya besok di barzah Bapak Ibu?
Lalu malaikat baginda Nabi tanya lagi, ya Rasul, ya Jibril, ya Rasul, apa hanya untuk orang yang gitu aja ya Rasul, yang hafal Quran tapi hanya untuk kebanggaan dan kesombongan, sehingga dia merasa nggak ada yang lebih hebat Qurannya kecuali saya? Kata Jibril, tidak ya Rasul, semua orang yang berdosa besar besok akan dihancurkan kepalanya pakai batu neraka di barzah ini. Contohnya apa Jibril? Contohnya orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat, kata malaikat Jibril, nanti kepalanya dihantam dengan batu neraka di barzah. Makanya Bapak Ibu, kalau di dalam pahamnya mazhab Syafi'i, kalau kita merasa dulu kita waktu masih muda-muda belum dapat hidayah, banyak meninggalkan sholat, maka sudah waktunya mumpung badan sehat dan umur panjang, kita mengganti sholat yang dulu kita tinggalkan, yang dalam paham mazhab Syafi'i itu namanya sholat qodok. Sholat apa Bu? Godok, qodok. Jadi kalau bicara niat, misalkan sholat isya Bapak Ibu, usolli fardol isya'i arba'a rokaatin mustaqbilal kiblati adaan, itu sholat yang sekarang. Nanti waktu isya datang, itu niatnya adaan. Adaan itu artinya sholatnya sekarang nih. Tapi kalau selesai sholat kita, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, istighfar dulu 3 kali, lalu kita berdiri lagi, kita niat sholat qodok, mengganti yang dulu pernah kita tinggalkan, maka niatnya dirubah, yang tadinya adaan diganti dengan qodokan. Contoh, usolli fardol isya'i arba'a rokaatin mustaqbilal kiblati qodokan lillahi ta'ala. Tapi ayah bunda, as-sholatu ala waktiha, kalau kita sholat isya maka mengkodonya sholat isya. Nggak boleh sholat subuh mengkodok sholat isya, nggak boleh. Tetap as-sholatu ala waktiha. Siapa lagi Jibril orang yang bakal dihancurkan kepalanya di barzah? Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kalau ada seorang anak belum dia minta maaf sama bapaknya, sama ayahnya, keburu ayahnya meninggal dunia, padahal ayahnya pernah dia bentak, pernah dia marah karena ayahnya sudah uzur, sudah tua, maka tunggu besok di barzah kepala akan dihancurkan pakai batu neraka. Kalau ada seorang anak sampai emaknya meninggal dunia belum dia minta maaf sama emaknya, padahal pernah dia nyakitin hati emaknya, pernah dia menyinggung emaknya, walaupun seorang ibu, seorang emak yang dikatakan salah, maka seorang anak tidak boleh menyinggung dan membentaknya. Kalau kata Ustadz Abdul Somad, Bapak Ibu, orang tua itu seperti Al-Quran yang buruk, dibuang dosa, dibiarin bingung. Nah itulah hebatnya seorang anak. Apabila masih punya orang tua, berarti dia masih punya surga. Maka cepatlah minta maaf sama ayah dan emak yang masih hidup di dunia ini. Itu orang yang paling beruntung kalau ayah emaknya masih ada. Saya pernah Bapak Ibu, saya tablik akbar di Tapung Hulu, Tapung Hilir. Jadi ada bapak-bapak diantar pakai mobil Pajero yang terbaru. Begitu turun dari mobil itu Bapak Ibu, itu bapak-bapak udah atok-atok lah, umur mungkin udah 70 tahunan.
Padahal diantar pakai mobil Pajero yang terbaru tuh. Tapi saya tengok baju kokonya ini, ya Allah, sudah yang tadinya warnanya kuning, yang warnanya putih sudah kuning kecoklat-coklatan. Itu bapak punya sarung, kayaknya sudah 5 tahun nggak disetrika. Mungkin kalau tersenggol sedikit kayu itu robek tuh sarung. Dalam hati saya, oh mungkin bapak ini pembantu yang punya mobil itu. Apa yang terjadi ayah bunda? Begitu selesai saya ceramah, datang lagi mobil itu. Keluarlah dari dalam mobil itu laki-laki muda, ganteng, badannya besar, gagah, tegap, pakai dasi, bajunya mentereng, tandanya bajunya mahal. Lalu saya tanya, bang, iya Pak Ustadz, mau ngapain bang? Saya mau jemput. Jemput siapa? Itu ditunjuk di depan itu. Pas bapak itu di depan saya waktu saya ceramah. Saya tanya, bang, ini siapa bang? Oh Pak Ustadz, ini bapak saya Pak Ustadz. Saya bilang, ente durhaka. Loh kenapa Pak Ustadz? Ente besok di barzah dihancurkan kepalanya pakai batu neraka. Kenapa nih Pak Ustadz? Ente pakai baju bagus, pakai sarung bagus, mobilnya bagus, tapi tengok ayahmu yang sudah berjuang mati-matian sehingga buat kamu hebat dan bagus itu, kayaknya ini sarung sudah 10 tahun gak pernah diganti-ganti. Kamu durhaka sama bapakmu ini. Nangis anak itu bapak ibu. Dipeluknya bapaknya itu, apa kata dia? Iya Pak Ustadz, saya ini anak durhaka Pak Ustadz. Saya sibuk terus Pak Ustadz, sampai nggak sempat saya membelikan kain sarung buat ayah saya Pak Ustadz. Sampai belum ada waktu saya bawa ayah saya ini ke mall untuk beli baju gamis kokonya Pak Ustadz. Saya memang anak durhaka Pak Ustadz. Bagaimana supaya saya nggak durhaka? Hari ini juga kau bawa ayahmu ini ke mall, belikan baju yang bagus-bagus. Apa yang dia minta, kasih ke dia. Punya duit nggak? Banyak saya Pak Ustaz. Ah, kalau banyak, bawa ayah. Kira-kira bapak ibu masih banyak nggak zaman sekarang anak yang model itu? Banyak. Ada lagi bapak ibu, saya ceramah di Lubuk Sakat ke dalam. Sedang ceramah saya tengok di tenda itu, karena ceramahnya di lapang, yang paling ujung tenda itu ada ibu-ibu, Pak, video call, nangis-nangis sambil video call. Penasaran saya, kenapa ibu yang lainnya pada dengar ceramah, ibu tuh sibuk video call sambil nangis-nangis. Lalu selesai saya ceramah, saya dekati ibu itu di ujung, masih nangis Pak, masih video call. Lalu saya bilang, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bu, ya Pak Ustaz, tolong matikan dulu HP. Lalu dia matikan video call itu. Ada apa Pak Ustaz? Sambil nangis ibu itu bertanya. Lalu saya tanya, Bu, kenapa ibu gak dengar saya ceramah Bu? Malah nangis-nangis sambil nengok HP. Iya Pak Ustaz, saya tanya begitu Bapak Ibu, tambah nangis, tambah berlinang-linang air matanya. Kenapa ibu kok tambah nangis? Gimana saya gak nangis Pak Ustaz? Ini yang video call ini anak saya satu-satunya Pak Ustaz. Anak laki-laki saya satu-satunya, si mata wayang. Terus kenapa ibu kok nangis-nangis? Dia sedang video call Pak Ustaz. Dia ini karena anak saya ini ganteng, istrinya cantik macam artis. Dan anak saya ini punya anak sudah 3, berarti saya punya cucu 3. Saya nangis Pak Ustadz karena video call ini anak saya dan istri dengan cucu saya ketiganya itu sekarang sedang tawaf di Baitullah. Loh ibu kok nengok anaknya tawaf kok tambah nangis Bu? Saya tanya begitu, ibu tuh tambah tertunduk, tambah berlinang air mata. Lalu ibu tuh jawab, bagaimana saya tak nangis Pak Ustadz? Saya nangis itu bukan karena anak saya video call sedang umroh Pak Ustadz. Saya nangis itu karena meratapi nasib saya Ustadz. Sudah 15 tahun Pak Ustadz saya pengen pergi umroh, tapi nggak bisa-bisa, nggak ada rezeki, nggak ada uang.
Ini alhamdulillah Pak Ustadz, anak saya 2 bulan sekali, 3 bulan sekali dia pergi umroh Pak Ustadz. Saya nangis karena saya melihat Ka'bah Pak Ustadz. Saya rindu pengen melihat Ka'bah Pak Ustadz. Kira-kira Bapak Ibu, ini anak walaupun sebulan 2 bulan sekali umroh, sementara emaknya sudah 15 tahun mau pergi umroh nggak diumrohkan. Kira-kira ini dapat surga atau dapat neraka Bapak Ibu? Nah itu. Sedangkan Bapak Ibu, orang yang paling beruntung Bapak Ibu, yang paling beruntung besok di alam kubur itu, alam barzah itu, seperti yang dikisahkan dalam kitab Banul Jan. Ketika baginda Nabi sedang berjalan dengan para sahabat, tiba-tiba mau melewati kuburan, baginda Nabi ngajak sahabat, ayo suratan, suratan, cepat, semuanya kita cepat, harus cepat lewat kuburan ini, cepat. Sahabat sampai berlari-lari melewati kuburan, baginda Nabi ngajak cepat-cepat Bapak Ibu. Begitu sudah lewat, baginda Nabi barulah sampai di tujuan berdakwah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Waktu pulangnya nampak oleh sahabat kuburan yang waktu berangkat tadi, suruh cepat-cepat, sahabat siap ancang-ancang takut tertinggal, mau berlari, mau cepat-cepat lewat kuburan itu, bukan karena takut hantu, tapi diperintah baginda Nabi. Tapi ketika sahabat waktu pulangnya Bapak Ibu mau berlari, tiba-tiba baginda Nabi bilang, kalian mau ngapain? Mau lari ya Rasul. Bukankah waktu berangkat tadi kau bilang cepat-cepat? Sahabat, sekarang beda. Kita pulang lewat kuburan ini harus lambat-lambat, pelan-pelan menghargai orang yang ada di dalam kubur itu. Loh, bingung sahabat, kok gitu ya Rasul? Bukankah tadi berangkat harus cepat, kok ini pulangnya harus lambat-lambat? Kata baginda Nabi, Bapak Ibu, kenapa waktu berangkat tadi saya harus ngajak kalian cepat-cepat? Karena waktu berangkat tadi saya nengok ada orang tua yang sedang diazab di alam barzah ini. Saking ngerinya azab terhadap dirinya, maka saya ngajak kalian cepat-cepat, karena saya nggak sanggup melihat orang itu diazab. Maka saya ajak kalian cepat, maka kalian berlari. Tapi tahu nggak kalian, waktu pulangnya ini ternyata orang tua yang kita berangkat tadi disiksa, diazab. Saya tengok dia di dalam kubur tuh, justru dia dijadikan seperti raja, diberikan pakaian yang luar biasa, diberikan singgasana, diberikan nikmat, diberikan layanan yang begitu luar biasa. Lalu sahabat bertanya, kok bisa gitu ya Rasul? Baru sekejap ya Rasul, tadi berangkatnya disiksa, pulangnya kok malah dijadikan seperti raja di dalam barzah sana. Iya, kata baginda Nabi. Kenapa ini orang tua diangkat dari azab, dibebaskan dari siksa, dijadikan dia seperti raja, diberikan servis pelayanan yang luar biasa? Karena waktu dia diazab, anak-anaknya yang ada di dunia yang masih hidup sedang belajar membaca bismillah. Sedang apa, Bu? Belajar bismillah. Cuma gara-gara dia punya anak, kemudian hijrah, bertobat, dia belajar bismillah, mengucapkan bismillah, udah dibebaskan itu orang tua, dijadikan seperti raja di alam kubur sana. Cuma gara-gara anaknya belajar mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Maka yang paling beruntung Bapak Ibu, ketika kita meninggal dunia nanti, adalah kita punya anak yang soleh dan solehah, yang mendoakan kita besok ketika sudah meninggal dunia. Itu yang paling beruntung. Alhamdulillah. Maka Bapak Ibu, jangan pernah sia-siakan anak cucu kita.
ajarkan dia agama. Kalau nggak sanggup kita mengajarkannya, maka kita titipkan kepada orang yang mau mengajarkannya. Tapi jangan lupa Fiti kasih transportnya, kasih uang untuk supaya yang ngajarkan itu bisa ikhlas dan bahagia. Insya Allah kita nggak akan susah besok dikubur sana, Bapak Ibu. Amin ya robbal alamin. Itu saja yang mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya